Jadi beberapa belas tahun yang lalu, ada kampung di salah satu kelurahan di daerah Depok, Jawa Barat. Sempat heboh tuh di sana, karena ada anak kecil yang hilang di hutan bambu di daerah situ. Ribet tuh di situ, warga-warga pada bawa barang-barang yang bisa dipukul, biar ada suara-suara nyaring, biar rame gitu kan. Pokoknya emang warga-warga nyariin si anak ini yang dari tadi siang tuh hilang. Beberapa orang teriak-teriak manggil nama si bocah ini. Sekitar 20 orangan lah yang ikut masuk ke dalam hutan bambu yang gelap banget. Nah, rombongan itu tuh dipimpin sama seorang bapak-bapak yang pakai baju koko putih, lengkap pakai sarung dan peci hitam. Nah, si orang ini tuh jalan paling depan, seakan kayak tugasnya dia tuh sebagai penunjuk jalan gitulah. Mulutnya nggak berhenti komat kamit sambil muter-muter tasbih. Kita sebut aja dia Pak Ustadz ya. Sisa rombongan yang lain ngekor lah di belakang si Pak Ustadz ini. Beberapa orang yang megang obor itu ada di depan, samping, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, biar ya kelihatan lah satu rombongan ini. Tunggu, tiba-tiba Pak Ustadz tuh berhenti, dan yang lain juga pada ikutan berhenti kan. Yang tadinya riuh pada teriak-teriak segala macem, tiba-tiba jadi sunyi tuh. Kenapa Pak Ustadz? Salah satu orang nanya. Pak Ustadz nengok ke belakang, terus dia bilang, panggil Bu Minah. Dipanggil lah Bu Minah ini dari rombongan belakang ke depan. Bu Minah datang, dia nanya, kenapa Pak Ustadz? Ketemu kah anak saya? Dia bilang gitu. Dengan setengah panik dan ngarep anaknya yang lagi dicariin warga ini udah ketemu. Pak Ustadz bilang, insya Allah ibu tapi yang harus manggil anaknya sekarang. Ibu bawa mainan kesayangan anak ibu seperti yang saya udah kasih tahu sebelumnya kan? Ibu Minah ngangguk, dia ngasih tunjuk lah pistol mainan. Ini mainan kesukaannya Wahyu Pak Ustadz, gitu. Abis itu Pak Ustadz ngebisikin lah ke Bu Minah, ngasih tahu apa yang setelah ini harus Bu Minah lakuin buat nemuin si Wahyu, anaknya yang dari tadi dicariin tuh sama warga kampung. Abis dibisikin, Bu Minah bilang, emang saya bisa Pak Ustadz? Ya buat anak ibu harus bisa, kata Pak Ustadz gitu. Bu Minah ragu-ragu maju ke depan, ke arah hutan bambu yang udah ditunjuk sama si Pak Ustadz ini yang ada di depan mereka. Bismillah Bu, serahin semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin sama kekuasaannya, kata Pak Ustadz gitu. Bu Minah lanjutlah, ngelangkah lagi sendirian ke depan, sekitar 20 langkah ke depan, ngedeketin pohon-pohon bambu yang diyakinin sama Pak Ustadz dan juga Bu Minah, anaknya dia dari situ. Bu Minah ingat, Pak Ustadz tadi juga bisik-bisik kalau jangan sekali-kali Bu Minah ini noleh ke belakang atau ke arah rombongannya lah, selalu ngadep depan aja. Sedangkan beberapa orang yang ada di rombongan itu ngerasa heran sama ya Bu Minah kok pergi sendirian ke depan gitu, ngapain jalan kaki. Adalah satu orang ibu-ibu nanya ke Pak Ustadz nih dari rombongan, kok Bu Minah jalan sendirian Pak Ustadz? Pak Ustadznya jawab, ibu akan tahu sendiri nanti jawabannya. Yang penting masing-masing bantu doa buat keselamatan Bu Minah dan anaknya. Dan ingat, kalau ada yang lari, waktu ngelihat ada sesuatu yang datang di depan Bu Minah nanti, saya nggak akan jamin nasibnya ya Bu. Kayak gitu. Ya muka si ibu-ibu ini langsung pucat lah. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia langsung mundur ke belakang, nyampein ke semua anggota rombongan itu Pak Ustadz ngomong apa. Kita balik ke Bu Minah ya. Jadi di saat dia lagi sendirian kayak gitu tuh, dia ngomong, Wahyu, anak ibu, sini pulang sama ibu nak. Wahyu, ini mainan kesayangan kamu nih nak. Yuk pulang sama ibu yuk, ibu kangen banget. Abis itu kedengeran suara srek gitu. Bu Minah kaget ada suara kayak gitu. Dia tegesin pandangannya ke beberapa batang pohon bambu yang ada di depan dia. Dan gak lama, batang-batang pohon bambunya tuh kelihatan kayak goyang gitu Nat, Moy. Kayak ada sesuatu yang turun dari atas batang-batang pohon itu. Bu Minah terus tuh manggil-manggilin anaknya sambil nunjukin pistol mainan kesukaan si Wahyu. Pak Ustadz juga dari jauh ngelihat keanehan itu tuh ngomong ke rombongan pelan-pelan yang ada di belakangnya dia. Diam, gak usah saling ngobrol. Lihat aja Bu Minahnya, doain aja, kata Pak Ustadz gitu. Tiba-tiba suasana jadi sunyi dan jangkrik-jangkrik yang tadinya kedengeran juga tiba-tiba diem, gak kedengeran. Suasana benar-benar hening di situ. Semua kelihatan kayak nunggu. Ini abis ini ada kejadian apa gitu. Tiba-tiba buk, kedengeran kayak ada suara benda atau suara orang jatuh gitu, kayak mendarat di atas tanah. Bu Minah yang tadinya emang lagi fokus berusaha nyari kayak
dari mana tuh suaranya datang. Dia cari-cari di sekeliling dia. Ternyata Bu Mina ngeliat ada kayak 2 bayangan gitu dari tempat yang dari tadi dia coba ngeliat di situ ada apa. Di antara batang-batang pohon bambu itu muncul 2 bayangan orang, yang satu tinggi gede dan yang satu kecil. Bu Mina ngomong lagi, "Wahyu, ini ibu nak, ini ibu." Dia manggil-manggil berharap ya emang si bayangan itu beneran anaknya dia. Tiba-tiba ada suara, "Ibu," dan itu suaranya Wahyu. Bu Mina kaget banget karena dia yakin tuh bener-bener suara anaknya. Dia hafal banget. Bu Mina udah mau nangis tuh di situ, tapi dia tahan. "Yuk, ini ibu nak." Tiba-tiba Wahyu muncul dari balik pepohonan bambu itu, dan Bu Mina refleks pengen lari nyamperin dan langsung meluk anaknya. Cuman baru beberapa langkah, Bu Mina langsung berhenti karena dia ngeliat gak cuman anaknya yang keluar dari pepohonan bambu itu, tapi ada sosok yang megangin tangannya Wahyu. Kayak orang tua yang lagi megangin tangan anaknya gitu, lagi jalan berdampingan gitu, kebayang ya. Pak Ustadz udah wanti-wanti dan sempet ngasih pesan ke Bu Mina kalau dia tuh harus nerima Wahyu, bukan nyamperin Wahyu. Jadi kayak gampangnya ya, dia tuh harus ngebiarin Wahyu yang datang ke dia, bukan malah sebaliknya. Karena hal itu kata Pak Ustadz bakal berakibat fatal buat anaknya si Wahyu. Bu Mina ngelemparin tuh pistol mainan itu ke deket Wahyu, ngelempar ke tanah gitu ya buat diambil. Dan dari jauh orang-orang pada ngeliatin tuh si Bu Mina. Tiba-tiba bayangan yang dari tadi megang tangan kirinya Wahyu itu nampakin diri Moy. Bu Mina kaget banget, dia nge-freeze. Dan dari jauh beberapa orang yang ada dalam rombongan itu juga ikutan kaget. Sebagian ada yang istighfar, bahkan ada yang nutup mata karena gak mau ngelihat sosok apa yang keluar dari pohon bambu itu. Pak Ustadz pun langsung siap-siap ya lebih waspada, takut Bu Mina kenapa-napa. Ia megangin tangannya Wahyu, keluar nih si sosok ini. Itu sosok besar, rambutnya panjang banget Moy. Hidungnya cuman kesisa setengah bagian, sisanya lagi tuh rongganya dipenuhin sama ulet. Mulutnya lebar, dipenuhin air liur dan baunya tuh busuk banget. Kelihatan gigi-giginya si sosok ini itu runcing-runcing dan kulitnya tuh kayak karet, berlipat-lipat karena keriput. Dan yang gak kalah aneh lagi, yang lu berdua udah pasti tahu, 2 buah dadanya si sosok ini tuh gede dan panjang, gantung hampir nyentuh tanah. Wewe gombel ya? Betul. Dari bawah pusar sampai setengah betis itu tuh ketutup sama bulu panjang yang kasar-kasar gitu. Pelan-pelan makhluk ini yang tadinya ngegandeng Wahyu ngangkat dan ngegendong Wahyu. Terus dia ngeliat anak yang baru beberapa jam bareng sama dia ini. Tatapannya tuh sendu gitu, bukan tatapan kayak sosok yang pengen nerekam mangsanya gitu ya. Kayak kelihatan ada kasih sayang yang tersirat di balik tatapan si Wewe gombel atau kalong Wewe, whatever you call it inilah, ke anak yang lagi dia gendong. Bu Mina pun yang awalnya panik, cemas, dan juga kaget, itu ya perlahan-lahan jadi kayak ngerasa aneh juga ngelihatnya. Pun Pak Ustadz yang dari jauh, yang tadinya udah mulai waspada gitu ya, itu jadi kayak, jadi kendor lagi, jadi kayak, mungkin kayaknya sosok ini juga bukan sosok yang berbahaya gitu loh. Dan baru kali ini Pak Ustadz tuh ngelihat ada sosok makhluk gaib yang perilakunya tuh kayak seorang ibu dan gak nyeremin lah, gak ada niatan buat melakukan hal buruk juga ke manusia. Si Pak Ustadz baru pertama kali ngeliat itu. Si Wahyu pun dengan polosnya malah nyentuh wajah nyeremin yang lagi gendong dia ini. Dan harusnya kayak kalau anak kecil kan, kalau misalnya ngelihat sosok yang nyeremin tuh dia ngeronta-ronta, ngejerit gitu kan. Tapi ini gak kayak gitu. Raut muka Wahyu tuh juga kayak ya polos-polos aja, biasa-biasa aja. Dan justru si sosok ini tuh raut mukanya kayak sedih gitu loh. Terus pelan-pelan si makhluk ini nurunin Wahyu ke tanah. Dan Bu Mina juga langsung ngomong, sini nak, ke ibu nak, kata Bu Mina. Dan perlahan-lahan Wahyu ngedeket ke ibunya. Bu Mina langsung meluk anaknya. Dan berkali-kali dia ngucap, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Dan si makhluk Wewe gombel ini masih kelihatan ngeliatin si Wahyu. Walaupun ya si Wahyu ini udah dipeluk sama nyokapnya gitu kan, sama ibu kandungnya sendiri. Beberapa saat kemudian makhluk Wewe gombel ini tuh ngangkat telunjuk tangannya yang kukunya panjang dan hitam banget. Dan pistol mainan kesayangannya Wahyu yang tadinya ada di atas tanah itu pindah
ke tangannya si makhluk ini. Dia ambil. Dan abis itu si makhluk ini natap Wahyu dan ibunya untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya makhluk ini terbang ke atas dan hilang. Wah gila. Berarti mungkin ya si sosok ini tuh pernah kehilangan anak gitu kali ya. Jadi dia kalau ngeliat anak kecil jadi kayak pengennya ini kayak anak gue gitu. Gue gak tahu sih latar belakang atau sejarahnya Wewe Gombel tuh gimana ya. Sampai akhirnya benar-benar nyulik-nyulik anak gitu kan. Gue gak tahu sih sejarahnya kayak gimana. Tapi biasanya gue denger Wewe Gombel tuh kan kebanyakan ya itu tuh ada di kampung-kampung gitu. Gue gak pernah denger nih ya. So far gue gak pernah denger Wewe Gombel tuh ada di kota-kota gitu. Oh, di kota-kota besar modern gitu ya. Tapi satu hal yang kayaknya gue amini juga, salah satu kebudayaan kita yang kuat banget, setannya kuat banget itu tuh Wewe Gombel kayaknya.